الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأضحى عيدا للمؤمنين وجعل القربان شعارا للمتقين وسبيلا لتطهير القلوب من الشح والكبر وحب الدنيا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kita hidup di zaman yang perlahan mendorong dan membawa kita sebagai manusia, baik kita sadari ataupun tidak, menjadi manusia-manusia yang individualis, menjadi manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan terkadang menjadi prinsip dalam hidup, yang penting aku nyaman, kada peduli dengan orang lain. Media sosial membuat orang sibuk menampilkan pencapaian pribadi. Budaya konsumtif membuat orang terus-menerus ingin menambah untuk dirinya sendiri. Kadang berubah menjadi alasan untuk tidak peduli pada sekitar. Di handphone kita punya banyak nomor kontak, tetapi sedikit untuk kita bisa bersilaturahim. Kita punya grup keluarga, grup kerja, grup alumni, grup masyarakat, tetapi saat seseorang jatuh, ia sering tetap merasa menanggung hidupnya sendiri. Kita mudah mengirim emoji peduli, tetapi berat mengelurkan bantuan secara nyata untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. Kita lambat menjadikan sebagai panggilan iman untuk memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela akan sikap orang yang tidak menggerakkan kepedulian kepada sesama, apalagi orang yang kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin."
Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3. Di titik inilah ironi hidup modern nampak terlihat dengan jelas. Kita menjadi masyarakat yang mahir berfoto di depan makanan mewah, tetapi tidak peka terhadap tetangga yang kelaparan. Kita sigap ketika membeli barang-barang yang merupakan produk baru, tetapi lamban membantu orang kecil di sekitar kita yang kesusahan. Kita fasih bicara tentang hak-hak kita, tetapi sering diam saat ditanya tentang kewajiban kepada sesama. Inilah gambaran sikap ketidakpedulian yang ditegur Islam melalui syiar korban. Manusia makin pandai merawat dirinya, tetapi makin tumpul merasakan luka saudaranya. Ini tanda bahwa manusia modern sedang menghadapi retaknya hubungan antara sesama manusia. Rasa saling percaya telah menipis, kepedulian telah melemah. Orang makin mudah hidup dalam lingkarannya sendiri, dalam komunitasnya sendiri, dalam kepentingannya sendiri, dalam kenyamanannya sendiri. Di tengah keadaan seperti inilah syariat korban datang sebagai teguran yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa'at'imul qadi'a wal mu'tar." Makanlah sebagian daging korbanmu dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka tidak meminta-minta. Juga berikanlah makan kepada orang yang memang karena hajat dan kesusahan lalu mereka meminta-minta. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan korban itu ataupun darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Dua ayat ini menunjukkan bahwa korban tidak boleh dipahami berhenti pada urusan daging semata. Memang dagingnya dimakan dan dibagikan, tetapi pesan terdalam dalam pendidikan tentang kepedulian dan takwa. Korban mengajarkan bahwa rizki bukan untuk dinikmati sendiri, kebahagiaan bukan untuk disimpan sendiri, tanpa ada kepedulian kepada sesama dan sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Al-Quran pernah menceritakan sekelompok pemilik kebun. Mereka punya hasil panen. Mereka tahu ada orang miskin yang biasa berharap bagian dari kebun mereka itu. Tetapi ketika musim panen datang, hati mereka justru menyempit. Mereka tidak berpikir siapa yang bisa kita bantu. Mereka malah berpikir bagaimana caranya agar orang miskin itu tidak datang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menzahirkan dan menggambarkan apa yang ada di hati mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin." Pada hari ini jangan sampai ada orang-orang miskin yang datang ke kebun kalian. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 24. Lalu apa yang terjadi? Sebelum mereka menikmati hasil panennya, Allah hancurkan kebun mereka sehancur-hancurnya. Sehingga ketika mereka datang di kala pagi hari dengan rencana pikirnya,
Tapi yang mereka dapati bukan buah yang siap dipanen, melainkan kebun yang telah rusak. Barulah saat itu mereka sadar, saat ketika nikmat telah hilang, baru mereka mengerti bahwa menutup pintu bagi orang miskin adalah satu kezaliman. Kisah ini seperti memberikan tamparan keras bagi kita. Kadang Allah memberi kebun dalam bentuk yang lain kepada kita. Bisa jadi itu dalam bentuk gaji, jabatan, usaha, rumah, kendaraan, makanan yang cukup, keluarga yang sehat, hidup yang lapang. Tetapi manusia seringkali lupa bahwa setiap nikmat adalah ujian. Ujiannya bukan hanya apakah kita bersyukur dengan lisan, tetapi apakah nikmat itu membuat tangan kita terbuka atau justru membuat hati kita menjadi terkunci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Sebaliknya, Allah juga mengabadikan wajah iman yang berbeda. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seorang tamu yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di rumah baginda Nabi ketika itu tidak ada makanan. Lalu seorang laki-laki dari golongan Ansar bersedia untuk membawa tamu baginda Rasulullah tersebut ke rumahnya untuk dijamunya. Yang ternyata ketika sampai di rumah, makanannya pun hanya sedikit, hanya cukup untuk anak-anaknya. Maka golongan Ansar tersebut kemudian berinisiatif. Anak-anaknya pun kemudian ditidurkan, lampu dibikin redup, dan tuan rumah berpura-pura ikut makan, sedangkan tamu makan dengan lahapnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka karena mampu mendahulukan orang lain di atas keperluan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Lihat bedanya. Pemilik kebun dalam surah Al-Qalam punya hasil panen melimpah, tetapi takut orang miskin ikut merasakannya. Keluarga laki-laki dari golongan Ansar itu hanya punya sedikit makanan, tetapi rela menahan lapar demi memuliakan tamunya. Maka disinilah kita lihat dua wajah manusia. Satu wajah yang dikuasai ego, satu lagi wajah yang diterangi iman. Maka korban mengajak kita memilih wajah yang kedua, wajah orang yang tidak takut berkurang karena berbagi, tidak merasa rugi ketika orang lain ikut bahagia, dan paham bahwa nikmat dari Allah tidak boleh terhenti di dirinya sendiri, terhenti di meja makannya sendiri, terhenti di rumahnya sendiri, terhenti di keluarganya sendiri. Hingga hidup seorang mukmin yang baik adalah yang peka kepada kesusahan dan ringan berbagi dengan sekitar. Dalam satu hadis junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat yang sangat sederhana kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bersabda, "Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyak airnya dan bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Nasihat ini sederhana, tetapi maknanya dalam. Nabi kita berkata, kalau engkau punya banyak makanan, baru berbagi. Nabi mengajarkan, bahkan ketika yang kita punya hanya buah, perbanyak airnya, lalu berbagi ke tetangga. Jangan makan sendiri, jangan menikmati sendiri, jangan biarkan aroma masakan sampai ke rumah sebelah, tetapi kepedulian kita tidak sampai ke sana. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, laisal mu'min alladhi yashba'u wajahuhu ja'i'un ila zanbi. Bukanlah seorang muslim yang baik ketika dia merasakan kekenyangan,
sementara tetangganya merasakan kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Ini peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita hadir, kita rajin hadir di dalam ibadah, tetapi absen ketika orang lain memerlukan uluran tangan. Hari ini pulang dari salat Idul Adha ini, jangan pulang hanya membawa cerita tentang berapa ekor korban yang disembelih. Pulanglah dengan pernyataan yang lebih jujur. Pulanglah dengan pertanyaan yang lebih jujur. Bagian mana dari kita yang telah ikut berubah? Apakah kikir kita telah hilang? Apakah hati kita telah memiliki empati dan kepedulian? Apakah mata kita mulai peka melihat orang miskin, anak yatim, atau tetangga yang kesusahan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Maka mari jauhi hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Jauhi hati yang hanya sibuk menjaga kepentingan pribadi. Jauhi kebiasaan menutup mata dari orang yang kesusahan. Jauhi cara hidup yang selalu bertanya, apa untungnya bagi aku? Mulailah bertanya, siapa yang bisa aku bantu? Siapa yang bisa ikut merasakan nikmat yang telah Allah Ta'ala titipkan kepadaku? Korban bukan hanya menyembelih sapi atau kambing. Korban adalah menyembelih sifat kikir untuk menjadi pribadi yang pemurah serta mau berbagi dan peduli dengan sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima korban yang telah dan akan kita lakukan. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hidup yang hanya mementingkan diri pribadi. Semoga Idul Adha ini membuat kita lebih ringan berbagi dengan sekitar, lebih cepat peduli, lebih peka kepada orang-orang yang kesusahan, lebih bermanfaat bagi sesama umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله
فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولا تنصرفوا من مصلاكم مسرعا بغير ذكر واستغفار ودعاء فمن أسرع بالخروج بعد الصلاة فما هرب إلا من رحمة ربي العلي الأعلى واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما وارض اللهم عن خليفة نبيك لا تحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع سواد القرآن سيدنا عثمان بن عفان وارض اللهم عن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن ستة الباطن من العشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد عبيدة عامر بن الزراح والزبير بن العوام وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا واسعد بلادنا وارخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا باب السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته